Berbeda dengan akuntansi sewa pembiayaan dengan nilai residu dengan contoh yang sama, tapi di sini ada keterangan bahwa si mesin tersebut memiliki nilai residu sebesar 30 juta. Maka untuk pengakuannya di tabel amount yang pertama, perbedaan antara yang nilai residu dengan nilai residu dan tanpa nilai residu. Jika yang tanpa nilai residu kan di sini di pengakuan pembayaran kasnya sesuai dengan yang dibayarkan ya. Tetapi kalau dengan nilai residu ini di akhir tahun masa sewa itu jumlah kas yang dibayarkan oleh si lesi itu sesuai dengan nilai residunya itu 30 juta. Lalu di sini untuk jurnal pengakuan yang pertama atas transaksi yang tadi, itu kan pada saat tanggal 1 yang tadi di jurnalnya sama, debitnya ada aset sewa pembiayaan, ini gak ada kas ya. Oh, yang ini mah tidak ada penambahan kas, sehingga di tanggal 1 Januari tidak perlu ada pengeluaran kas yang 10 juta. Maka dari itu jumlah nilai yang diakui untuk aset sewanya sama senilai 150 juta. Nah, untuk menghitung tabel amortisasi juga sama ya caranya seperti yang tadi. Cuman yang membedakan kalau di tabel amortisasi dengan nilai residu itu di akhir masa tahun sewanya ada pengakuan jumlah kas yang dibayarkannya hanya sebesar nilai residu yang ditentukan. Lalu di sini kan ada pengakuan aset karena si barang tersebut sudah diserahkan oleh lesor kepada lesi, dan di kreditnya di pencatatan lesi itu muncul kewajiban karena lesi belum membayar si uang sewa tahunannya. Di tanggal kedua lesi barulah dia membayar si uang sewa tahunannya. Maka dari itu di debitnya ada pengurangan liabilitas sewa pembiayaan karena dibayar, dan di kreditnya ada kas senilai dengan harga sewanya yaitu 35.768.978. Yang kedua, pada saat akhir tahun sama ada pengakuan penyusutan karena yang disewa oleh lesi itu berupa aset tetap. Tapi karena di sini jenis sewanya dan ada memiliki nilai residu, maka untuk menghitung beban penyusutannya itu dengan mengurangkan dulu si kosnya dikurangi dengan si harga nilai residunya itu 150 juta dikurangi 30 juta baru dibagi dengan masa sewanya yaitu 4 tahun. Sehingga diperolehlah beban penyusutannya 30 juta. Kalau yang tadi kan tanpa nilai sisa mah langsung saja 160 dikurangi 0 karena tidak memiliki nilai sisa. Karena di sini ada nilai sisa, maka dikurangi dulu dengan nilai sisa yaitu 30 juta. Beban penyusutan per tahunnya itu 30 juta per tahun. Sehingga di akhir tahun 2015 ada pengakuan beban penyusutan sebesar 30 juta. Yang selanjutnya masih di tanggal yang sama karena di sini ada bunga yang harus diakui karena masa kontraknya sudah berlangsung selama setahun, maka di sini ada beban bunga yang diakui senilai 9138. Untuk angkanya bisa dilihat dari tabel amortisasi yang di sini 9138 di akhir tahun 2015. Karena di sini kita membayarkannya per tanggal 2 ya, ini diperbaiki. Bukan 3 tapi 2, ini juga 2, ini juga 2. Ini kayak copy paste salah. Lalu di sini tadi bunganya kan 9138. Karena di sini si bunga tersebut belum dibayar di bulan Desember, maka di bulan Desember masih ada pengakuan hutang bunga. Maka dari itu nanti di bulan Januari itu tanggal 2 si hutang bunga yang tadi yang 9138 itu akan dibayarkan di bulan Januari, maka hutang bunganya menjadi berkurang di debit. Lalu karena di tanggal 2 juga ada pembayaran sewa tahunan kembali untuk 1 tahun ke depan, maka di sini ada aset sewa pembiaya ada pengeluaran kasnya sebesar 35.788-nya ditambahkan aja 768. Dan aset sewanya di debit 26.630. Untuk angkanya bisa melihat dan dicek di tabel amortisasi. Lalu perbedaan yang selanjutnya antara yang dengan nilai residu dan tanpa nilai residu.
di akhir masa sewa ketika si aset tersebut diserahkan kepada lesor, maka si lesi itu akan mengakui pengurangan aset sewa pembiayaan 150 juta, akumulasi penyusutan yang berlangsung tuh hanya 130 juta, karena kan tadi ada nilai sisa 30, sehingga kan akumulasinya tidak full 150 juta, melainkan hanya 120 juta. Dari mana? Dari 150 juta kos ini dikurangi dengan nilai residu 30 juta, maka akumulasi penyusutan di akhir masa sewa itu hanya 120 juta. Nah, sisanya itu melihat di tabel amortisasi kembali yang ini yang di akhir masa sewa terakhir, yaitu untuk beban bunganya 2.200.000 sekian dan untuk pengurangan aset sewa pembiayaannya 27 juta sekian. Oke, that's it.